Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala dzal hijjah syahrul hajji wa ja'ala fiha al-udhiyah wa syara'a lana al-hajjah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Al-ayah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin ahabbu ilallah ma min ayyamin ahabbu ilallah ma min ayyamin a'zamu wala ahabbu ilallah al-amalu fihinna min hadhil ayyamil ashrah. Fa'akthiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Rawahu Imam Ahmad. Yang mana hadis ini memiliki arti, Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebaikan di dalamnya daripada 10 hari Zulhijjah di awalnya, 10 hari awal Zulhijjah. Maka perbanyaklah pada saat itu tahlil, takbir, dan tahmid. Hadirin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, para asatiz, para ulama, para sesepuh, dan juga para tokoh masyarakat, tidak lupa jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Mujahidin. Semoga panjenengan semuanya dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi yang fit, dan juga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama dan harus kita utamakan yaitu, marilah kita sama-sama semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya yang sampai pada hari ini Ahad tanggal 24 Juni 2023 bertempatan dengan 6 Zulhijjah. Benar nggih? Bertempatan dengan 6 Zulhijjah 1444 Hijriah. Bersyukurlah atas segala nikmat yang terlihat maupun tidak terlihat, yang kasat mata maupun tidak, yang zahir maupun batin, yang kita sadari ataupun tidak. Wa in ta'uddu nikmatullahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, pasti engkau tidak akan bisa. Yang mungkin terlihat nikmatnya sekarang apa Pak? Sehat walafiat, umur panjang, bisa ke masjid, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mangke mari sholat dapat rezeki, materi. Itu yang mungkin terlihat. Tapi apakah panjenengan sadar ketika kita berangkat ke masjid, kita berangkat dalam kondisi tenang, dalam kondisi aman, itu sebuah nikmat? Apakah panjenengan sadar hati yang lapang, tidurnya tadi malam nyenyak, itu sebuah nikmat? Bayangkan sekarang, dibayangkan aja Pak. Tapi ya ngeri juga kalau kita membayangkan sekarang kita ada di negara konflik, naudzubillah. Seumpama lagi di Syria atau di negara-negara muslim yang minoritas lainnya.
Jangankan mau melakukan hal yang sunnah, mau melakukan yang wajib aja kadang deg-degan ke masjid. Kalau di sini mungkin banternya ketemu begal ya Pak. Begal juga udah jarang kayaknya. Di Mojokerto ini alhamdulillah insya Allah aman. Tapi kalau misalnya di jalan tiba-tiba ada ledakan, ada serangan, apakah itu bukan sebuah nikmat Pak? Bagi kita yang sekarang ini tinggalnya aman. Bisa nunggu sholat subuh, bisa nunggu syuruk, lanjut dari tahajud 2 rakaat, terus juga subuh. Setelah itu sholat isyraq, lanjut duha. Masya Allah, hatinya lapang, tenang. Itu adalah sebuah nikmat, kadang tidak disadari. Maka dari itu, marilah kita semuanya bersyukur kepada Allah minimal dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bisa berkumpul ke masjid. Dan salawat serta salam tidak lupa kami sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga di hari akhir nanti kita semua mendapatkan syafaat beliau dan diakui sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Wah, mohon maaf karena kemarin habis Jumatan jadi ke bawahnya Jumatan. Hadirin sidang salat subuh Masjid Mujahidin yang saya hormati dan dirahmati Allah. Di awal saya menyampaikan mengenai ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasyuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Menurut Allah 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. 12 bulan dalam ketetapan Allah pada waktu itu Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antaranya niku wonten 4 bulan haram. Maksudnya bulan haram napa Pak? Pertama, Allah bilang sesungguhnya hitungan bulan menurut Allah itu 12 bulan. Sekarang yang kita tahu kira-kira bulannya bulan apa aja Pak? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Saniki berarti bulan ke 12. Tapi terkadang banyak dari kita yang mungkin hafalnya lebih hafal Januari, Februari, Maret, April, Mei. Dan gak jarang niku terkadang libur-libur nasional itu lebih marak libur-libur yang umum daripada libur yang kalender kita sendiri. Jenengan bisa bandingkan tahun baru Masehi kali tahun baru Islam. Nopo tahun baru Imlek kali tahun baru Islam. Mesti yang lebih besar di mal-mal tuh promonya dua tanggal ini. Padahal Allah bilang inna iddatasyuhur indallahi 12. Hitungan bulan menurut Allah itu ada 12, sama 12-nya. Tapi kalau yang sana dari Januari sampai Desember, kalau kita mulainya dari Muharram sampai dengan Zulhijjah. Dan Zulhijjah ini adalah bulan terakhir di dalam hitungan kalender Hijriyah. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan haram. Dan kalau panjenengan sadar Pak, panjenengan engah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku setiap bulannya, ini sebenarnya hadisnya di akhir. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu tis'adzul hijjah wa yamul ashura wa 3 ayyamin min kulli syahrin minasyuhuri al-khamis. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada 9 hari Zulhijjah, hari Asyura, dan berpuasa 3 hari setiap bulannya di setiap bulannya, awal bulan di hari Senin dan Kamis. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ingin saya sampaikan dulu yang belakangnya. Rasulullah itu melakukan setiap bulannya 3 hari berpuasa, dan niku disebut dengan puasa
Ayyamul bid 13, 14, 15 setiap bulan Zulhijjah. Dan kalau panjenengan sadar Pak, di tanggal ini mesti terjadi bulan purnama. Jadi purnama itu enggak kejadiannya ketika bulan Masehi, Januari 13, 14, 15 Masehi, Januari 13, 14, 15 Februari atau sampai Desember. Tapi kalau jenengan setiap bulan-bulan Zulhijjah, bulan-bulan Hijriah niku pasti terjadinya bulan purnama. Ini yang harus kita fahami, bahwasannya bulan saja mengikuti kalender Hijriah. Maha besar Allah, maha kuasa Allah atas segalanya. Nah, dari 12 bulan ini minha arba'atun hurum. Jadi kalau tadi setiap bulannya Rasulullah puasa itu di 13, 14, 15 Zulhijjah Hijriah, setiap bulannya mesti itu bulan purnama. Dan di antara 12 bulan ini 4 itu bulan haram. Yang mana maksudnya bulan haram adalah bulan yang haram melakukan sesuatu peperangan. Agar apa? Agar kita sebagai umatnya bisa fokus beribadah. Bulan apa saja itu? Yang pertama Rajab, yang sendiri. Rajab itu sebelum Syaban kali Ramadan. Terus ada 3 bulan yang beriringan. Apa saja? Yang pertama yaitu Zulqa'dah kemarin ya Pak. Terus kita saat ini sampun masuk Zulhijjah. Setelah itu kita memasuki Muharram. Kita fokus di 3 bulan ini, tidak boleh berperang, tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Maksudnya adalah agar kita umat Islam bisa fokus untuk memanfaatkan bulan-bulan ini. Terlebih ada hajat besar, ada ibadah besar di bulan ini, yaitu haji, yaitu kurban. Hadirin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekarang kita sudah masuk tanggal ke-6 Zulhijjah. Sebentar lagi 9 Zulhijjah kita puasa Arafah, 10-nya itu kita melakukan Idul Adha. Di sini insyaallah Idul Adhanya hari Rabu ya Pak. Berarti nanti puasa Arafahnya di hari Senin. Lantas apa yang bisa kita manfaatkan di sisa waktu ini? Bisa kita gunakan di sisa 6, 7, 8, 9, 4 hari ini. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, Ruwiyal Bukhari rahimahullah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Imam Bukhari, semoga Allah merahmati beliau, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi mereka berdua. Sinten niku? Yaitu Abbas dan juga anak laki-lakinya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi mereka berdua. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin al-amalus salih fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Jadi tidak ada hari yang lebih baik yang mana amalnya dicintai Allah Subhanahu wa taala dari 10 hari ini. Qalu ya Rasulullah wala jihadu fi sabilillah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, tidak juga jihad fi sabilillah bisa menandingi amal ini? Qala wala jihadun fi sabilillah. Bahkan itu jihad fisabilillah tidak bisa menandingi amal-amal baik yang ada di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Illa, kata Rasulullah SAW, kecuali illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji'a min dzalika syai'an. Kecuali jika orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian la yarji', kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun.
Jadi 10 hari awal Zulhijjah ini memiliki keutamaan yang mana lebih baik daripada jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah. Yang mana berperang ini pasti Pak membutuhkan tenaga, hati, pengorbanan. Yang laki-laki mengorbankan keluarganya, meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya. Ini adalah suatu amalan yang agung. Tapi ternyata ada yang lebih mulia lagi apa? Mengerjakan amal-amal soleh di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Illa, kata Rasul, kecuali rajulun kharaja binafsihi wa malihi thumma lam binafsihi wa malihi thumma lam yarji'a min dzalika syai'an. Kecuali ada seseorang yang keluar berjihad fisabilillah dengan dirinya, dengan hartanya, tapi tidak kembali. Nah, itu mulia. Tapi kira-kira pertanyaannya, penjenengan mau seperti itu enggak Pak? Sekarang nih kira-kira harus berperang, waduh. Kalau kita mungkin dari kecilnya belum terbiasa mental seperti itu, mungkin agak berat sekarang Pak. Makanya ada amalan yang bisa kita manfaatkan di 10 awal bulan Zulhijjah. Kalau memang kita bisa berhaji, itu sangat mulia Pak. Tapi saya sepertinya tidak akan menyampaikan, karena orang yang berhaji saat niki sampun teng Mekah. Sekarang berarti 6 Zulhijjah, hari Sabtu Ahad ini masih pada survei tenda, terus juga ke Arafah, Musdalifah, Mina. Insya Allah mulai Ahad besok, Ahad, Senin sudah banyak yang berangsur-angsur masuk ke Arafah. Jadi saya tidak mungkin menyampaikan karena mereka udah memiliki keutamaannya. Yang tarwiyah lebih awal berangkatnya tanggal 8 Zulhijjah, bermalam dulu, singgah dulu di Mina. Mari ngonten berangkatnya tanggal 7, tanggal 8-nya di Mina, setelah itu ke Arafah. Kalau dari pemerintah sendiri langsung tanggal 8 berangkat atau tanggal 7 malamnya 9 nyampe di Arafah. Di Arafah mulai dari tergelincir matahari tanggal 9 Zulhijjah, maksudnya waktu zuhur, sampai dengan tenggelam mereka berdoa. Mereka meminta ampun kepada Allah, mereka beristighfar, mereka bertahlil la ilaha illallah, bertahmid alhamdulillah, bertakbir Allahu akbar, dan mereka mengintrospeksi al-arafah. Arafah itu mengetahui Pak, mereka harus bisa mengetahui diri mereka, mereka harus mengetahui kelemahan diri mereka, dan mereka juga harus bisa bermuhasabah akan hal-hal yang pernah dilakukannya terdahulu. Itu kalau orang yang berhaji. Kira-kira kalau kita sekarang, apa yang bisa kita manfaatkan? Para hadirin sidang salat subuh yang kami hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita sekarang belum berhaji, belum Allah berikan rezeki karunia-Nya untuk wukuf di Arafah, tidak perlu berkecil hati. Terus minta, terus ikhtiar perihal yang menjalankan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sudah ikhtiar, sudah usaha, nabung atau mungkin daftar perihal nanti memberangkatkan Allah Subhanahu wa taala. Terus 10 hari ini kira-kira bisa kita manfaatkan dengan apa Ustaz? Kalau memang kita belum haji, semua amal bisa kita manfaatkan karena lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dibanding hari-hari yang lainnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ketika kita melakukan amal soleh, amal baik di 10 hari Zulhijjah ini, itu lebih dicintai Pak. Lantas ketika kita melakukannya, Allah berjanji lebih mencintai, apa balasannya? Di dalam Al-Quran, Qul in kuntum, katakanlah jika kalian tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikuti apa yang aku syariatkan, apa yang aku perintahkan. Yuhibbukumullah. Yang pertama, ketika kita sudah melakukan amal-amal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ketahuilah bahwa keridhaan, kecintaan Allah itu datang tidak melulu, tidak selalu dari harta, tidak selalu dari materi. Yang pertama Allah berikan
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah yang pertama itu akan mengampuni dosa kalian. Ketika kita sudah diampuni dosanya, diselesaikan kesalahannya, diputihkan kembali, setelah itulah Pak, doa lebih mudah diijabah, hati lebih tenang, hutang lebih cepat lunasnya, badan lebih sehat. Karena ketika kita sudah diampuni Allah, sudah bersih, semua yang kita minta insya Allah diberikan. Lantas, bisa kita mengganti ibadah yang memang tidak kita lakukan saat ini, yaitu berhaji, dengan apa? Pertama, berkurban. Berkurban adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat yang paling pendek Pak di dalam Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya Muhammad, kami telah memberikanmu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka kerjakanlah salat dan tunaikanlah wanhar, dan berkurbanlah. Ini adalah salah satu bentuk di mana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam niku ketika menikah dengan Siti Sarah, beliau ini kan lama Pak nggak dikasih Allah keturunan, sampai akhirnya Allah berikan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ketika sudah beranjak besar sedikit, beliau bermimpi bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ismail untuk disembelih. Diminta lagi sama Allah Pak. Kira-kira kita kalau udah seperti itu bisa nggak Pak? Nikmatnya baru punya anak, baru besar, terus Allah minta. Nggak yang langsung naudzubillah kecelakaan atau mungkin kena musibah, itu mah nggak ada komprominya ya Pak, langsung diambil. Tapi ini Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi. Inni arofi manami anni azbahuka madza tar. Saya ini bermimpi Nabi Ismail bahwasanya saya menyembelih kamu. Terus Nabi Ismail alaihissalam meminta kepada ibunya, kerjakan, mohon maaf kepada bapaknya untuk kerjakan apa yang kamu mimpikan tersebut. Akhirnya setelah beberapa hari beliau bertafakur, mengenali dirinya, Nabi Ibrahim alaihissalam disembelih. Bentuk wujud ikhlas, dan memang Nabi Ibrahim alaihissalam niki tahu bahwasanya anaknya ini hanyalah titipan. Nikmat yang ada pada saat ini adalah titipan Allah. Akhirnya ketika disembelih, diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kibas. Nah, ketika kita berkurban, para hadirin yang berbahagia, ada satu hal yang harus kita ketahui. Ketika jamaah haji di Arafah sudah berwukuf, mereka menuju ke Muzdalifah, mengambil butiran batu sebanyak 7, setelah itu 49 butir. Setelah itu di jumroh yang pertama mereka melempar di jumroh Aqabah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Seakan-akan mereka melempar kesalahan, melempar semua nafsu, melempar semua kekeliruan dan kejelekannya setelah sehari sebelumnya ada di Arafah. Bukankah ini juga yang dilakukan orang-orang yang berkurban ketika mereka diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang melihat idza ra'aital hilala dzulhijjah, barang siapa yang melihat atau sudah mengetahui waktu Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhiyya, dan seseorang di antara kalian menginginkan untuk udhiyah, berkurban, falyamsik an sya'rihi wa azfarihi, hendaklah mereka semuanya menjaga dari kukunya, daripada rambutnya, agar tidak memotong dulu. Bukankah orang yang ingin haji ketika sudah niat labbaik Allahumma hajjan, dari hotelnya mereka harus menjaga ihram, hal-hal yang diharamkan, contoh memotong kuku, memotong rambut, memotong bulu-buluan. Begitu juga orang yang ingin berkurban, mereka diminta idza ra'aita hilala dzulhijjah, jika kamu melihat waktu Zulhijjah, hilalnya Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhiyya, dan kamu ingin berkurban, falyamsik, hendaknya jangan motong dulu rambutnya, kukunya, sampai mereka menyembelih hewan kurban.
Sifat hewan itu ada 3 Pak. Ada yang untuk hiasan, ada yang untuk makanan, ada juga untuk bekerja. Nah, hewan yang kita gunakan untuk berkurban itu memang sifatnya dia kodratnya untuk dimakan. Jadi ketika mereka disembelih, mereka itu berbahagia Pak. Asal jangan dibuang-buang, dimanfaatkan semuanya, sampai akhirnya ketika kita bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Disitulah kita melihat darah binatang kurbannya, seakan-akan kita ingin melepaskan semua sifat hewani kita, semua sifat keburukan yang ada di diri kita keluar daripada hewan tersebut. Setelah itu berpaling menghadap ke barat sambil berdoa, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau memang kita Allah berikan rezeki dan bisa berkurban, alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak bisa, para hadirin yang berbahagia, hendaknya kita jangan melewatkan sisa hari Zulhijjah ini dengan biasa-biasa saja. Manfaatkan dengan semua amal soleh, sholat, sedekah, baca Quran, dan ada yang waktu yang sangat-sangat mulia lagi, yaitu Yaumul Arafah, puasa di hari Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu as-saumun li wa ana ajzibi. Mohon maaf, di sini Rasulullah disebutkan dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzibihi. Puasa itu adalah untukku, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan saya yang akan langsung membalasnya. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amuhu wa syarabuhu min ajli. Mereka itu sungguh telah meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya semata-mata karena aku. Ini dalil puasa di bukan hari Arafah. Lantas apa keutamaan puasa Arafah di tanggal 9 Zulhijjah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika yaumul wajahu 'anil nari 70 harfan." Ada hadis lagi bukan mengenai Zulhijjah, yang mana artinya tidaklah seorang hamba berpuasa sehari fi sabilillah, di jalan Allah, illa, kecuali Allah pasti menjauhkan dirinya dengan puasanya itu dari api neraka 70 kharif, yaitu selama 70 tahun. Dan terakhir, yang mana ingin menjelaskan mengenai keutamaan puasa Zulhijjah, 9 Zulhijjah atau puasa Arafah. Siyamu yaumul arafata ahtasibu allallahi ayyukaffira sanata qablahu wa sanatal lati ba'dahu. Wa siyamul asyura. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya yaumul arafah, puasa Arafah, ahtasibu Allah. Puasa Arafah atau puasa 9 Zulhijjah, kalau kita nanti Ramadan, Idul Adha-nya 10 Zulhijjahnya hari Rabu, berarti sehari sebelumnya Pak, menyamai dengan para jamaah yang sedang berhaji. Mereka itu bermuhasabah, mereka itu berdoa, mereka itu juga memohon kepada Allah. Kita di sini digantilah untuk para jamaah, untuk para muslimin yang tidak melakukan haji dengan apa? Dengan melakukan puasa Arafah. Ahtasibu alallahi ayyukaffira sanata qablahu wa sanata ba'dahu. Puasa Arafah 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Maksudnya apa? Allah berkehendak, Allah memiliki wewenang untuk menghapuskan dosa kita 1 tahun yang lalu ketika kita melakukan puasa Arafah 9 Zulhijjah, dan 1 tahun yang setelahnya. Maksudnya bukan ketika kita selesai melakukan puasa Arafah, kita melakukan kesalahan, kita melakukan kehilafan, lantas dihapus begitu saja.
Sama seperti halnya orang pergi haji, pergi umroh, pulang lagi nggak sholat. Dengan alasan kenapa? Saya sudah mendapatkan fadilah 100.000 kali lipat daripada di masjid yang lainnya. Ya, ini keliru. Tetap kewajiban harus dilaksanakan, hanya fadilahnya yang lebih. Maksud daripada 1 tahun yang telah lalu, kekeliruan, kesalahan kita yang telah terjadi, yang telah kita lakukan akan dihapuskan. Dan Allah berkehendak, dan Allah akan menjaga kita daripada melakukan perbuatan maksiat di 1 tahun yang akan datang. Bukankah itu sebuah nikmat, Pak? Terjaga daripada maksiat, terjaga daripada kekeliruan. Itulah yang dimaksudkan diampuni dosanya 1 tahun ke depan. Bukan berarti setelah puasa kita melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan hal-hal yang negatif, berharap udah diampuni karena sudah puasa Arafah. Maka dari itu ketika orang berhaji, mereka bertafakur, mereka mengetahui dirinya sendiri. Orang berkurban, begitu juga menyembelih hewannya, darahnya mengalir, berharap kekeliruan, berharap kesalahan, dan nafsu duniawinya juga mengalir. Begitu juga kita yang ada di Indonesia bisa menjaga diri kita, bisa bermuhasabah, bisa memanfaatkan 9 Zulhijjah ini dengan berpuasa, dengan menjaga diri. Berharap ahtasibu Allah, semoga Allah mengampuni dosa kita yang lalu dan juga dosa kita yang akan datang. Itu yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah berikan kita kemampuan dan juga kesempatan untuk melakukan Zulhijjah. Mboten napa-napa lek panjenengan 6 hari yang lalu tidak puasa, tidak ibadah, kurang memaksimalkan 6 Zulhijjah yang awal, hendaknya di 6 hari ini, 7 dan juga 8, 9 Zulhijjah bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Yang penting tanggal 9-nya jangan ketinggalan ya Pak. Mau bagaimanapun, kalau memang belum bisa berhaji, berkurban. Kalau belum bisa berkurban, berpuasa. Kalau bisa semuanya, alhamdulillah. Berkurban iya, puasa Arafah juga iya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Ada tanya jawab mungkin atau langsung Pak? Sampun? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Setelah ini mungkin setelah selesai taklim ada, kalau mau sesi pernyataan dan pertanyaan monggo. Saat tadi ada yang keliru penyampaiannya, monggo dinyatakan. Atau yang mau bertanya juga kami persilahkan. Semoga dari pertemuan ini Allah berikan kita kebaikan, manfaat dan juga keberkahan. Ketahuilah jika panjenengan mendapatkan kebaikan, mendapatkan kemanfaatan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kekeliruan, kekhilafan dan kesalahan, itu datangnya dari saya pribadi. Fastabiqul khairat, ihdinas siratal mustaqim. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala dzal hijjah syahral hajji wa ja'ala fiha al-udhiyah wa syara'a lana al-hajja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard
minha arba'atun hurum. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin ahabbu ilallah ma min ayyamin ahabbu ilallah ma min ayyamin a'zamu wala ahabbu ilallah al-amalu fihinna min hadhil ayyamil ashrah fa'akthiru fihinna min at-tahlil wa takbir wa tahmid. Rawahu Imam Ahmad. Yang mana hadis ini memiliki arti, Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebaikan di dalamnya daripada 10 hari Zulhijjah di awalnya, 10 hari awal Zulhijjah. Maka perbanyaklah pada saat itu tahlil, takbir, dan tahmid. Hadirin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, para asatiz, para ulama, para sesepuh, dan juga para tokoh masyarakat, tidak lupa jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Mujahidin. Semoga panjenengan semuanya dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi yang fit, dan juga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama dan harus kita utamakan yaitu, marilah kita sama-sama semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya yang sampai pada hari ini Ahad tanggal 24 Juni 2023 bertempatan dengan 6 Zulhijjah. Benar nggih? Bertepatan dengan 6 Zulhijjah 1444 Hijriah. Bersyukurlah atas segala nikmat yang terlihat maupun tidak terlihat, yang kasat mata maupun tidak, yang zahir maupun batin, yang kita sadari ataupun tidak. Wa in ta'uddu nikmatullahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, pasti engkau tidak akan bisa. Yang mungkin terlihat nikmatnya sekarang apa Pak? Sehat walafiat, umur panjang, bisa ke masjid, keluarga sakinah mawaddah warahmah, mangke mari sholat dapat rezeki, materi. Itu yang mungkin terlihat. Tapi apakah panjenengan sadar ketika kita berangkat ke masjid, kita berangkat dalam kondisi tenang, dalam kondisi aman, itu sebuah nikmat? Apakah panjenengan sadar hati yang lapang, tidurnya tadi malam nyenyak, itu sebuah nikmat? Bayangkan sekarang, dibayangkan aja Pak. Tapi ya ngeri juga kalau kita membayangkan sekarang kita ada di negara konflik. Na'udzubillah. Seumpama lagi di Syria atau di negara-negara muslim yang minoritas lainnya. Jangankan mau melakukan hal yang sunnah, mau melakukan yang wajib aja kadang deg-degan ke masjid. Kalau di sini mungkin banternya ketemu begal ya Pak. Begal juga udah jarang kayaknya. Di Mojokerto ini alhamdulillah insyaallah aman. Tapi kalau misalnya di jalan tiba-tiba ada ledakan, ada serangan, apakah itu bukan sebuah nikmat Pak? Bagi kita yang sekarang ini tinggalnya aman. Bisa nunggu sholat subuh, bisa nunggu syuruk, lanjut dari tahajud 2 rakaat, terus juga subuh. Setelah itu sholat isyraq, lanjut duha. Masya Allah, hatinya lapang, tenang. Itu adalah sebuah nikmat. Kadang tidak disadari. Maka dari itu, marilah kita semuanya bersyukur kepada Allah minimal dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bisa berkumpul ke masjid. Dan salawat serta salam tidak lupa kami sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga di hari akhir nanti kita semua mendapatkan syafaat beliau dan diakui sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah.
karena kemarin habis Jumatan jadi ke bawahnya Jumatan. Hadirin sidang salat subuh Masjid Mujahidin yang saya hormati dan dirahmati Allah. Di awal saya menyampaikan mengenai ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasyuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Menurut Allah 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. 12 bulan dalam ketetapan Allah pada waktu itu Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antaranya niku wonten 4 bulan haram. Maksudnya bulan haram napa, Pak? Pertama, Allah bilang sesungguhnya hitungan bulan menurut Allah itu 12 bulan. Sekarang yang kita tahu kira-kira bulannya bulan apa aja, Pak? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Saniki berarti bulan ke 12. Tapi terkadang banyak dari kita yang mungkin hafalnya lebih hafal Januari, Februari, Maret, April, Mei. Dan gak jarang niku, terkadang libur-libur nasional itu lebih marak libur-libur yang umum daripada libur yang kalender kita sendiri. Jenengan bisa bandingkan tahun baru Masehi kali tahun baru Islam. Nopo tahun baru Imlek kali tahun baru Islam. Mesti yang lebih besar di mal-mal tuh promonya dua tanggal ini. Padahal Allah bilang inna iddatasyuhur indallahi 12. Hitungan bulan menurut Allah itu ada 12, sama 12-nya. Tapi kalau yang sana dari Januari sampai Desember, kalau kita mulainya dari Muharram sampai dengan Zulhijjah. Dan Zulhijjah ini adalah bulan terakhir di dalam hitungan kalender Hijriah. Minha arbaatun hurum, di antaranya ada 4 bulan haram. Dan kalau panjenengan sadar, Pak, panjenengan engah
semua sifat hewani kita, semua sifat keburukan yang ada di diri kita keluar daripada hewan tersebut. Setelah itu berpaling menghadap ke barat sambil berdoa, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau memang kita Allah berikan rezeki dan bisa berkurban, alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak bisa, para hadirin yang berbahagia, hendaknya kita jangan melewatkan sisa hari Zulhijjah ini dengan biasa-biasa saja. Manfaatkan dengan semua amal soleh, sholat, sedekah, baca Quran, dan ada yang waktu yang sangat-sangat mulia lagi, yaitu Yaumul Arafah, puasa di hari Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu as-saumu li wa ana ajzi bi. Mohon maaf. Di sini Rasulullah disebutkan dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untukku, untuk Allah Subhanahu wa taala, dan saya yang akan langsung membalasnya. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amuhu wa syarabuhu min ajli. Mereka itu sungguh telah meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya semata-mata karena aku. Ini dalil puasa di bukan hari Arafah. Lantas apa keutamaan puasa Arafah di tanggal 9 Zulhijjah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika yaumul wajahu anin nari sab'ina harfan." Ada sahadis lagi bukan mengenai Zulhijjah, yang mana artinya tidaklah seorang hamba berpuasa sehari fi sabilillah, di jalan Allah, illa kecuali Allah pasti menjauhkan dirinya dengan puasanya itu dari api neraka sab'ina kharif, yaitu selama 70 tahun. Dan terakhir, yang mana ingin menjelaskan mengenai keutamaan puasa Zulhijjah, 9 Zulhijjah atau puasa Arafah. Siyamu yaumul arafata ahtasibu Allahi ayyukaffira sanata qablahu wa sanatal lati ba'dahu. Wa siyamul asyura. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya yaumul arafah, puasa Arafah, ahtasibu Allah. Puasa Arafah atau puasa 9 Zulhijjah, kalau kita nanti Ramadan, Idul Adhanya 10 Zulhijjahnya hari Rabu, berarti sehari sebelumnya Pak, menyamai dengan para jamaah yang sedang berhaji. Mereka itu bermuhasabah, mereka itu berdoa, mereka itu juga memohon kepada Allah. Kita di sini digantilah untuk para jamaah, untuk para muslimin yang tidak melakukan haji dengan apa? Dengan melakukan puasa Arafah. Ahtasibu alallahi ayyukaffira sanata qablahu wa sanata ba'dahu. Puasa Arafah 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Maksudnya apa? Allah berkehendak, Allah memiliki wewenang untuk menghapuskan dosa kita 1 tahun yang lalu ketika kita melakukan puasa Arafah 9 Zulhijjah, dan 1 tahun yang setelahnya. Maksudnya bukan ketika kita selesai melakukan puasa Arafah, kita melakukan kesalahan, kita melakukan kehilafan, lantas dihapus begitu saja. Sama seperti halnya orang pergi haji, pergi umroh, pulang lagi nggak sholat dengan alasan kenapa? Saya sudah mendapatkan fadilah 100.000 kali lipat daripada di masjid yang lainnya. Ya, ini keliru. Tetap kewajiban harus dilaksanakan, hanya fadilahnya yang lebih. Maksud daripada 1 tahun yang telah lalu, kekeliruan, kesalahan kita yang telah terjadi, yang telah kita lakukan akan dihapuskan. Dan Allah berkehendak, dan Allah akan menjaga kita daripada melakukan perbuatan maksiat di 1 tahun yang akan
datang. Bukankah itu sebuah nikmat, Pak? Terjaga daripada maksiat, terjaga daripada kekeliruan. Itulah yang dimaksudkan diampuni dosanya 1 tahun ke depan. Bukan berarti setelah puasa kita melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan hal-hal yang negatif, berharap udah diampuni karena sudah puasa Arafah. Maka dari itu ketika orang berhaji, mereka bertafakur, mereka mengetahui dirinya sendiri. Orang berkurban, begitu juga menyembelih hewannya, darahnya mengalir, berharap kekeliruan, berharap kesalahan, dan nafsu duniawinya juga mengalir. Begitu juga kita yang ada di Indonesia bisa menjaga diri kita, bisa bermuhasabah, bisa memanfaatkan 9 Zulhijjah ini dengan berpuasa, dengan menjaga diri. Berharap ahtasibu Allah, semoga Allah mengampuni dosa kita yang lalu dan juga dosa kita yang akan datang. Itu yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah berikan kita kemampuan dan juga kesempatan untuk melakukan Zulhijjah. Mboten napa-napa lek panjenengan 6 hari yang lalu tidak puasa, tidak ibadah, kurang memaksimalkan 6 Zulhijjah yang awal, hendaknya di 6 hari ini, 7 dan juga 8, 9 Zulhijjah bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Yang penting tanggal 9-nya jangan ketinggalan ya Pak. Mau bagaimanapun, kalau memang belum bisa berhaji, berkurban. Kalau belum bisa berkurban, berpuasa. Kalau bisa semuanya, alhamdulillah. Berkurban iya, puasa Arafah juga iya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Ada tanya jawab mungkin atau langsung Pak? Sampun? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Setelah ini mungkin setelah selesai taklim ada, kalau mau sesi pernyataan dan pertanyaan monggo. Saat tadi ada yang keliru penyampaiannya, monggo dinyatakan. Atau yang mau bertanya juga kami persilahkan. Semoga dari pertemuan ini Allah berikan kita kebaikan, manfaat dan juga keberkahan. Ketahuilah jika panjenengan mendapatkan kebaikan, mendapatkan kemanfaatan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kekeliruan, kekhilafan dan kesalahan, itu datangnya dari saya pribadi. Fastabiqul khairat, ihdinas siratal mustaqim. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.